Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, wa amma adillatul hissi ala wujudillahi famin wajhain. Adapun dalil-dalil yang bisa dirasakan oleh panca indera yang menunjukkan keberadaan Allah, maka ada dua sisi. Ahaduhuma, pertama, annana nasma'u wa nushahidu min ijabatid da'in wa ghawthil makrubin. Sesungguhnya kita mendengar dan menyaksikan dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa dan bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang terkena musibah. Ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala, yang menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala dengan penunjukan yang pasti. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lah. Dan ingatlah Nuh ketika berdoa kepada Rabb-Nya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengabulkan doanya. Surat Al-Anbiya ayat 76. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan dari Rabb kalian, lalu Rabb kalian mengabulkan permintaan kalian. Surat Al-Anfal ayat 9. Wa fi Sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu an, di dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, anna a'rabiyyan dakhala yawmal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, bahwa ada Arab Badui yang masuk ke masjid di hari Jumat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqal, lalu Arab Badui itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal, harta-harta ludes, waja'al ayal, dan keluarga-keluarga kelaparan. Fad'ullaha lana, maka doakan kebaikan untuk kami kepada Allah. Farafa'a yadayhi wa da'a fathara as-sahabu amthal al-jibal. Lalu beliau
Sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau sembari berdoa, lalu awan menyebar di langit bagaikan gunung-gunung. Falam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi. Lalu tidaklah beliau turun dari mimbar beliau sampai kita melihat hujan turun mengenai jenggot beliau. Wa fil jum'ati tsaniyati qama dzalika al-a'rabiyyu aw ghayruhu faqal. Pada Jumat yang kedua, Arab Badui itu atau yang lainnya berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahaddamal bina." Bangunan-bangunan hancur. Wa ghariqal mal. Harta-harta hanyut terkena banjir. Fad'ullaha lana. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Farafa'a yadayhi wa qala. Lalu beliau mengangkat kedua tangan beliau dan berkata, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat untuk kami, bukan hujan yang mencelakakan kami. Fama yushiru ila nahiyatin illa farajat. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. Pengabulan doa orang-orang yang berdoa di hari kita ini senantiasa menjadi perkara yang bisa disaksikan untuk orang yang jujur berlindung kepada Allah Ta'ala dan melakukan syarat-syarat pengabulan doa. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna ayatil anbiya'i allati tusamma al-mu'jizati wa yushahiduha an-nasu. Sesungguhnya tanda-tanda kenabian yang disebut dengan al-mu'jizat yang disaksikan oleh manusia, aw yasma'una biha, atau mereka mendengarnya, burhanun qati'un ala wujudi mursilihim, bukti yang pasti yang menunjukkan Allah yang mengutus mereka, yang menunjukkan keberadaan Allah yang mengutus mereka. Wa huwa Allah Ta'ala, Allah lah yang mengutus mereka. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashar. Karena tanda-tanda para nabi itu adalah perkara-perkara yang di luar batas kebiasaan manusia. Yujriha Allah Ta'ala ta'yidan li rusulihi wa nasran lahum. Allah menjadikannya terjadi untuk mendukung para rasulnya dan untuk memenangkan mereka. Mithalu dzalik, contoh hal itu adalah ayatu Musa sallallahu alaihi wasallam hina amarahu Allah Ta'ala an yadriba bi'asahu al-bahr.
tanda kenabian Musa sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Ta'ala memerintahkannya memukul lautan dengan tongkatnya. Fadarabahu fanfalaqa 12 tariqan yabisa. Lalu Musa memungkulkan tongkatnya ke lautan sehingga terbelah 12 jalan yang kering. Wal ma'u bainaha kal jibal. Sementara air di antara 12 jalan yang kering itu bagaikan gunung-gunung. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah lautan dengan tongkatmu. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Lalu terbelahlah 12 jalan, masing-masing jalan di antaranya ada air yang seperti gunung yang sangat besar. Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Wa mithalun tsanin, contoh yang kedua, ayatu Isa sallallahu alaihi wasallam, tanda kekuasaan Isa sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yuhyil mauta, di mana Isa sallallahu alaihi wasallam bisa menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa yukhrijuhum min quburihim biidznillah, dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dengan izin Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa uhyil mauta biidznillah. Nabi Isa berkata, aku menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia dengan izin Allah. Surat Ali Imran ayat 49. Waqal, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idh tukhrijul mauta biidzni. Ingatlah ketika kamu, yaitu Nabi Musa, mengeluarkan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kubur-kubur mereka dengan izinku, dengan izin Allah. Surat Al-Maidah ayat 110. Wa mithalun thalith, contoh yang ketiga, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina talabat minhu Quraisyun ayah, tanda kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Quraisy meminta kepada beliau supaya ditunjukkan tanda yang menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulan beliau. فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. Lalu beliau mengisyaratkan ke bulan, lalu bulan itu terbelah menjadi dua sehingga dapat dilihat oleh manusia. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala, terkait hal itu terdapat firman Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat kedatangan hari kiamat dan bulan terbelah menjadi dua. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka melihat tanda kekuasaan Allah, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus berlanjut. Surat Al-Qamar ayat 1-2. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. Maka tanda-tanda yang bisa dirasakan oleh panca indera ini yang dijadikan oleh Allah terjadi untuk mendukung para rasulnya dan untuk memenangkan mereka, menunjukkan dengan pasti keberadaan Allah Ta'ala. Al-Thani, perkara yang kedua,
dari perkara-perkara yang dikandung oleh keimanan kepada Allah, al-imanu bi rububiyyatih, mengimani rububiyah Allah, ay bi annahu wahdahu ar-rabb la syarika lahu wa la mu'in, yaitu mengimani bahwa hanya Allah semata Rabb yang tidak ada sekutu baginya dan dia tidak memiliki seorang pembantu pun. War-rabbu man lahul khalqu wal mulku wal amr. Rabb adalah yang hanya menciptakan, menguasai dan memerintah, mengurus perkara. Fala khaliqa illallah, sehingga tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala malika illahu, tidak ada penguasa kecuali Dia. Wala amra illa lah, dan tidak ada urusan kecuali Allah yang mengaturnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, perhatikanlah hanya Allah yang menciptakan dan mengurus urusan. Surat Al-A'raf ayat 54. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Allah Rabb kalian, kekuasaan hanya miliknya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, yang kalian seru selain Allah tidak memiliki dan tidak menguasai walaupun seberat kulit yang lembut dari biji-bijian yang sangat kecil. Surat Fatir ayat 13. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyatallahi subhanahu wa ta'ala illa an yakuna mukabiran ghayra mu'taqidin bima yaqul. Tidak diketahui bahwa ada seorang pun dari makhluk yang mengingkari rububiyah Allah Ta'ala, kecuali dia mengingkari karena dia menyombongkan diri. Dia tidak meyakini kebenaran apa yang dia katakan. Kama hasala min Fir'auna hina qala liqaumih, sebagaimana terjadi pada Fir'aun ketika berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Surat An-Nazi'at ayat 24. Wa qala, Allah berfirman untuk mengisahkan perkataan Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai orang-orang, aku tidak mengetahui kalian memiliki ilah selainku. Surat Al-Qasas ayat 38. Lakin dzalika laisa an aqidah, tetapi hal itu bukanlah berasal dari keyakinan yang dianggap benar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwwa, mereka menolaknya dalam keadaan meyakininya diri-diri mereka karena kezaliman dan kepongahan. Surat An-Naml ayat 14. Wa qala Musa li Fir'auna fima hakallahu an, Musa berkata kepada Fir'aun terkait apa yang Allah kisahkan tentangnya, laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura, sungguh kamu telah mengetahui bahwa yang menurunkan mereka ini tidak lain adalah Rabb langit-langit dan bumi, sebagai keterangan-keterangan yang jelas. Dan sesungguhnya aku meyakini engkau wahai Fir'aun akan binasa. Surat Al-Isra ayat 102.
ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. Oleh karena inilah orang-orang musyrik mengakui dan menetapkan rububiyah Allah Ta'ala. Bersamaan dengan itu mereka menyekutukan Allah pada uluhiyahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, bumi beserta apa yang ada padanya, siapa yang ada padanya, milik siapa jika kalian mengetahui? Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan, maka tidakkah kalian mengambil pelajaran? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapa Rabb 7 langit dan Rabb arsy yang sangat agung. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan, lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan, siapakah yang di tangannya kekuasaan terhadap segala sesuatu? Dia yang menyelamatkan dan dia tidak diselamatkan jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, milik Allah. Qul fa anna tusharun. Katakanlah, lalu bagaimana kalian bisa tertipu sehingga tidak mentauhidkan Allah? Surat Al-Mu'minun ayat 84-89. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh mereka betul-betul akan menjawab, yang menciptakannya adalah Allah yang maha mulia lagi maha mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 9. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh mereka betul-betul akan menjawab Allah. Fa anna yu'fakun. Lalu bagaimana mereka bisa dijadikan berpaling dari beribadah kepada Allah? Surat Az-Zukhruf ayat 87. Wa amru Rabbi subhanahu syamilun lil amri al-kauni wa syar'i. Urusan yang diatur oleh Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup urusan kauni dan syar'i. Fakama annahu mudabbirul kauni al-qadhi fihi bima yuridu hasba ma taqtadhihi hikmatuh, fahuwa kadzalika al-hakimu fihi bi syar'il ibadati wa ahkamil muamalati hasba ma taqtadhihi hikmatuh. Sebagaimana sesungguhnya hanya Allah yang mengatur alam semesta, yang memutuskan perkara padanya sesuai dengan yang Dia kehendaki, sesuai dengan yang dituntut oleh kebijaksanaannya, maka demikian pula Allah lah yang memutuskan hukum padanya dengan mensyariatkan ibadah-ibadah dan hukum-hukum muamalah-muamalah sesuai yang dituntut oleh kebijaksanaannya. Faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyarri'an fil ibadati aw hakiman fil muamalati faqad asyraka bihi wa lam yuhaqqiqil iman. Sehingga barang siapa yang menjadikan ada yang membuat syariat-syariat terkait ibadah-ibadah selain Allah, atau ada yang memutuskan perkara terkait muamalah-muamalah selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukannya dan dia belum melaksanakan keimanan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.